Oke, selamat malam. Sambil menunggu malam, saya temani kalian. PP masih bertahan di 0,047, nggak akan kemana-mana. Saya kan ini ada bahas kriptonya, ada enggaknya. Termasuk saya di sini orangnya paling vulgar, terbuka supaya kalian nggak penasaran. Permasalahan saya membahas PP itu juga bimbingan tuntunan alam, bukan sekedar bahas PP aja, enggak. Saya bahas pun konsistennya luar biasa, 1 koin sampai 3 tahun lebih itu. Ini sudah diatur alam, koin PP itu terseleksi alam. Kalian tinggal sabar saja karena berbagai macam, ada perang, ada pergantian presiden, AS, Fed, macam-macam. Jadi sebetulnya saya kemarin udah membuat video cerita misteri saya dengan mantan, juga banyak yang menanggapi komen-komen. Tadi juga ada yang nanya lagi, kayaknya kurang paham. Saya akan jelaskan sedetil mungkin, sepaham mungkin malam ini, biar nggak ada dusta di antara kita. Kayak penyanyi saja, sambil merokok, sambil santai menunggu malam. Ada juga yang nanya, Mas Bro kok agak kurusan. Memang waktu itu saya gemuk, memang kurang nyaman, berat badannya. Saya dulu pernah gemuk, jadi di samping banyak nyengan kemis juga tirakat malam juga melek juga, jadi agak kurusan, agak enak, lebih enak kurusan, lincah gerakan gitu. Semua yang terjadi sama saya itu adalah takdir, bimbingan dari ilahi, dan saya sendiri tidak membenci kedua mantan saya nggak membenci. Ada 2 mantan saya, tapi sebetulnya 2 itu bukan berarti saya tukang doyan wadon, tukang tingkah, enggak. Yang pertama aja udah, yang kedua itu nggak jadi kawan. Yang pertama itu nggak jadi. Awalnya itu saya nggak ada permasalahan yang sangat aneh-aneh ataupun sangat berat, perselingkuhan di antara kita, ataupun masalah yang besar untuk menyulut keluarga hancur, itu nggak ada. Dan saya nggak akan sangka akan seperti ini, tuh nggak akan sangka, karena istri saya itu yang pertama itu saya nikahin dari cinta pertama, dari perawan. Orangnya baik, cantik, rajin ibadah, tidak pernah berkata kasar, sangat lembut nurut banget sama saya. Itu ada ketika akan kejadian dia tinggalin saya itu seneh dulu. Awalnya seneh tuh gini, kalau bagi saya kan, Pak saya tuh mau ninggalin sampean tapi kok nggak tega gitu, sering saja gitu. Saya anggaplah canda doang itu, nggak mungkin dia udah cinta banget. Dia cinta banget sama saya nggak mau ninggalin sampean tuh nggak tega Pak. Itu saya anggap mainan doang. Ternyata bener, dia tinggalin saya. Itu habis itu, ini sudah 6 tahun, pas sudah 4 tahun itu kan saya panik. Tapi saya berusaha berharap untuk kembali. Yang pertama itu awalnya kawan. Kemudian tahu-tahu ada surat panggilan dari pengadilan agama. Sudah 3 kali, udah nasib ini saya tuh. Dan saya nggak pernah datang ke sana. Memang saya nggak ingin cerai, saya nggak akan, udah ada anak kan, nggak datang ke sana. Terus sampai 3 kali nggak datang, katanya sudah dianggap selesai. Nah, semenjak itu ya stres, pusing, panik saya toh. Akhirnya saya tuh nggak pernah main Facebook kawan, sudah puluhan tahun. Dulu masih muda saja, sekarang udah banyak kesibukan tuh nggak ada saya main Facebook, nggak ada waktu, dan buat apa juga. Ternyata di Facebook sekarang tuh banyak penipuan. Saya main percaya saja. Saya kenal sama orang seberang, bla 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 bla, cantik, canggih banget permainannya, cantik, kenal keluarganya, kenal ini semua. Itu ternyata gerombolan penipu. Saya kena 7 juta. Ya, pokoknya singkat sajalah, saya kena 7 juta. Alasan mau nikah, mau datang ke sini dengan minta tiket untuk pertemuan keluarga. Ternyata saya kasih uang, dia nggak datang ke sini, dan dia bilang nipu gitu. Kalau saya itu orangnya gampangan, dan karena sudah kenal lama 3 bulan dah kena hatinya itu, saya bilang nanti nipu lagi. Ini aja tiket
langsung tiket saja itu nggak mau. Maunya uang beli sendiri katanya tiketnya. Saya percaya mau saya gampang percaya toh. Nah habis itu udah kejadian toh, laki saya main di Facebook lagi kenal orang daerah sini dekat, daerah Jogja ya, nggak sebutkan namanya Jogja, situ daerah Jogja situ. Saya nggak mau kecolongan ketipu kayak yang di seberang. Singkat cerita saya kesana bawa Ustadz 2. Ketemu pertama langsung lamar, langsung nikah sirih. Kalau dia terima syukur, nggak terima nggak apa-apa, tat kita pulang gitu. Diterima dan keluarganya nerima nikah sirih di sana. Langsung begitu itu kan saya langsung pulang karena kita belum satu rumah. Saya di daerah Jogja, saya ada di Tegal. Karena nanti satu rumahnya setelah nikah resmi dan nanggung anaknya mau lulusan SD, nanti setelah SMP mau dipindah ke Tegal sekalian mondok bersama anak saya gitu. Pas sampai ke sana lebaran dijemput mau nikah 1 minggu, surat-surat sudah lengkap, udah masuk ke KUA di sini Tegal. Tahu-tahu sambutan di sana kurang hangat pas mau jemput itu. Bahkan dia mengatakan kata-kata nggak jadi nikah pun nggak apa-apa. Jelas aku singgung toh. Saya pulang di jalan sudah di WA, ini real loh, mantan ini real loh, bukan pembohong. Soalnya dia komplain terus katanya pembohong. Di jalan sudah di WA, sudah nggak bisa diteruskan hubungan ini, kita bubaran saja, cabut berkasnya di KUA begitu. Ya saya itu orangnya gampang, ya udah cabut saja, bukan jodoh kali gitu. Walaupun udah banyak keluar uang dan jadi sengketa waktu nikah sirih itu memang ada 100 juta koin PP. Dan uang 5 juta udah diterima langsung amplop kan. Kalau koin kan nggak bisa dipegang, dia nggak bisa punya exchange. Tapi kan nggak jadi nikah sebenarnya nggak apa-apa. Habis itu saya juga dituntut, semalam juga nuntut lagi, nggak apa-apa saya kasih, tapi syaratnya buka bursa exchange dulu, nanti saya kirim koinnya gitu. Dia nggak buka WA, maunya cash ya, saya nggak mau juga. Saya kan di situ akadnya kan 100 juta koin PP gitu kan. Itu karena saya juga nggak jadi kan, ya malu lah, sana sini bukan tukang kawin, malu. Yang sangat miris sekali, bikin kecewa berat itu istri yang pertama udah punya anak itu, dia membatalkan perceraian. Jadi terungkapnya itu pelan-pelan kawan, ketahuan dia membatalkan perceraian itu ketika saya mau nikah resmi kan butuh surat akte cerai. Saya ambil ke sana itu nggak ada, bapak masih sah dengan suami istri karena tahun ini dia membatalkan perceraian tapi tanpa ngomong saya. Sebetulnya mau kembali itu, selisih 2 bulan tuh mau kembali. Nah saya penasaran ke di mertua kok sudah ada akte cerai. Ternyata saya yang kesana lagi ke pengadilan membawa akte cerai istri, baru di sana terungkap ada 2 perkara. Kalau saya kesana pertama bawa KTP, jelas nggak ketemu dengan KTP, komputernya dilacak membatalkan perceraian istri Anda. Dengan satu lagi akte cerai punya istri, baru terbuka perkara 2 kali. Jadi dia mau kembali, tapi setelah melihat tahu saya nikah sirih, dia jadi ngamuk-ngamuk, akhirnya nggak jadi kembali itu. Sedangkan yang keduanya membatalkan, jadi kan sana sini kena saya. Mau ngambil yang pertama dia sudah nggak mau karena saya sudah nikah sama yang baru. Orang itu kan sifatnya beda-beda. Kalau istri pertama itu saya sudah nikah sama orang, dia sudah nggak mau kembali lagi. Ada juga yang model wanita dinikahi di madu aja mau, suaminya nikah lagi pun dia nggak mau dicerai. Ada daerah sini, saya heran juga, suaminya nikah lagi, istri yang pertama disuruh ceraikan saja, silahkan cari lagi gitu. Istrinya nggak mau, nggak apa-apa, saya di madu. Dan ya ini saya nggak di madu, nggak mau. Heran saya. Ya ada teman itu istrinya itu 2, pas nikah lagi istri yang pertamanya itu disuruh saya ceraikan aja mah ya, situ cari lagi, saya udah dapat yang perawan katanya. Ini nggak mau, tetap dia nggak apa-apalah, gantian katanya seminggu itu yang terjadi sebetulnya seperti itu ya. Kalau itu secara fakta di alam ya, di alam, tapi di dalam
dunia dunia lain itu memang saya dibimbing, dituntun untuk, karena dengan kejadian itu maka saya jadi tahu arti kehidupan, ilmu bertambah dengan makrifat, dengan macam-macam itu dari kejadian yang terjadi ini membawa saya ke lebih beriman yang lebih benar. Jadi saya ditinggalkan 2 istri, akan tetapi saya mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Menurut saya begitu. Karena ini adalah real ujian. Kalau kemarin yang orang waskita itu juga mengatakan bahwa Mas Bro paling beda di antara keluarganya. Keluarga saya, sepupu saya semua kaya-kaya semua kawan. Ada yang punya provider WiFi, ya itu bayar karyawan aja 300 juta per bulan. Hasilnya miliaran. Belum yang jualan di pasar itu dari terasi sampai mobil itu punya. Udah nggak usah dihitung, sekali bikin rumah aja miliaran. Sawahnya kayak apa. Saya yang paling tidak menggebu-gebu dengan urusan harta. Suhu pun tahu kalau Mas Bro orangnya sekedarnya saja, nggak begitu ngejar harta. Benar, iya memang benar. Adik saya yang satu guru, yang satu ya macam-macam serabutan, pertanyaannya luas. Ya dia mencari istri aja kemarin dapat cari yang duitnya banyak, yang memang yang akui. Jadi yang duitnya banyak sama-sama ini. Kalau saya nggak mikirin uang banyak, yang saya nikahin juga semua bukan orang yang berduit. Istri saya, mohon maaf, memang faktanya begitu. Itulah saya berbeda gitu. Dan ini saya juga di samping itu kemarin kita nggak sholat malam, nggak pakai tuntunan bimbingan ilahi karena kita terburu-buru. Waktu itu memang kondisi iman belum stabil gitu. Sekarang sih saya nggak berani buru-buru, tetap nanti ada, supaya saya nggak berani buru-buru kayak sudah kita tetap sholat malam, minta bimbingan, minta tuntunan, izin sama ilahi biar dicarikan jodoh sama yang di atas, bukan nyari sendiri. Waktu itu nggak ada izin sama yang di atas. Ya Allah, kayak sholat malam, kayak ya sholat hajat, kayak mohon untuk dibimbing cari jodoh yang benar, itu paling nggak izin kayak gitu. Kita enggak, kemarin asal bet di Facebook saja. Itu ceritanya, karena ditinggal udah 6 tahun. Dan ini saya nggak merasa mereka dua-duanya tuh benci banget sama Mas Bro. Yang satu ngancem juga benci banget, tapi saya nggak membenci dia karena memang kronologi yang terjadi itu sebetulnya bukan kehendak kita sebetulnya, memang sudah diatur oleh alam. Kalau dulu itu saya mencari uang tuh nomor 1, sholatnya kadang telat-telat. Kalau sekarang ya nggak berani telat-telat lagi. Ya banyaklah ini. Dan memang kemarin yang dibukakan ada kan dari keluarga saya kan mampu semua, yang paling tidak mampu itu saya. Dan ada sosok terah dari keluarga dulu itu, orang hebat tuh ada di saya. Dan dulu ada salah satu yang zaman yang sudah loh, itu perawat pusaka di Keraton Jogja itu. Sininya penuh buat sabetan pedang. Waktu zaman Belanda itu penuh dengan sabetan pedang. Itu rambut segini, jenggotnya segini. Saya dapat karomahnya dalam arti karomahnya dia tuh ke saya. Kalau yang lain-lain dapat hartanya gitu loh. Jadi keturunan dia yang lain-lain, adik-adik, sepupu itu kayak dapat harta benda-bendanya itu. Kalau saya mendapatkan ilmu beliaunya yang masuk mendampingi sosok saya. Kalau punya itu dibuka itu. Jadi saya sendiri nggak bisa ngeliat, nggak bisa nerawang. Kalau nerawang Anda tak bisa. Yang buka yang lain itu. Karena waktu kejadian selangkah saya selangkah saja saya mati. Waktu itu pas Jum'ah habis takziah, saya memang takmir masjid, adzan di situ. Semua orang berangkat ke tempat pemakaman, pulang pas maghrib. Saya belum sampai rumah, saya kendong di masjid. Saya adzan, begitu adzan petir dari timur datang, gunduan pecah semua, mantel kayu pecah segini, plafon tuh besarnya kayak apa, lebarnya kayak apa, itu masjid jatuh ke bawah. Itu lantai aja sampai retak-retak, anginnya aja wes, saya itu kabur. Satu langkah lagi saya nggak melangkah,
ya saya udah mati, udah gepeng kena itu. Ya itulah yang namanya perlindungan dari alam. Karomah itu termasuknya kayak gitu, mungkin saya juga nggak mendalami itu, mungkin itu aja sih yang terjadi. Jadi biar clear, paham semua ya. Jadi mantan mohon maaf, saya nggak membenci situ, biar situ membenci saya. Yang minta koin PP ya siapkan esengnya, nanti saya kirim koin miliaran kok. Tenang aja. Dan saya masuk ini kan kripto untuk sudah lama, istri yang pertama pun tahu dia saat main, dia juga tahu main kripto, dia tahu. Saya bikin esek, saya transferin koin dulu, main kripto sama saya yang di Jakarta itu, tahu dia, tahu. Dan kalau yang ini yang kedua ini nggak ngerti, dan yang kedua itu saya nggak tahu sifatnya karena baru ketemu, belum pernah ketemu, kesana langsung ngelamar, langsung dinikah siri saja karena saya takut kecolongan kayak yang kena diseberang. Itu aja kronologinya. Tapi dibalik itu semua sebetulnya karena itu aja, apa namanya, sudah takdir untuk membimbing saya, menuntun saya untuk hidup yang lebih baik dengan keimanan di situ. Karena harta benda seberapapun nanti akan dipertanggungjawabkan di sana gitu loh. Jadi yang paling kuat, weton tuh yang paling kuat saya, makanya dari karomah orang dulu, keluarga satu turunan terah yang pinter itu larinya ke saya. Kalau yang lain-lain sih apa namanya dapat harta bendanya. Dan kemarin si beliau si suhu itu, Mas Bro kalau dibuka sebenarnya bisa obati ini. Tapi saya nggak mau itu, saya hidup ingin santai nyaman saja. Kalau saya dibuka batinnya, saya nggak sanggup, saya mending biasa saja, nggak usah melihat sosok-sosok yang aneh-aneh. Saya pernah sekali kan di daerah saya ada air terjun yang tempat wisata itu, tapi nggak begitu terkenal di daerah Batang sana. Yang terkenal kan Sukoharjo Sewu. Pas di air terjun ke bawah, saya buka apa yang dibating di sekeliling itu. Saya langsung kabur lari ke atas sama teman saya. Kenapa Mas Bro lari? Udah cabut ke atas. Itu yang terjun air itu kan terjun gini. Itu ular besar naga gini tuh lagi mandi. Gak sanggup. Lagi mandi ular besar begini. Bukan di alam gaib, lagi mandi gini. Di bawah itu mandinya itu ngelingker di jadi itu ember besar tapi emas dan akar-akar pohon yang di sekeliling air terjun itu jadi ular kecil-kecil kawan. Kayak kita kehidupan nggak normal, stres saya kalau gini, nggak kuat sampai melihat janda cantik, mau lihat mall, mau melihat yang bagus-bagus lah. Saya nggak mau terjun ke dunia spiritual yang begitu. Ampun, gak sanggup saya mending ya syariat Islam, makrifat, ibadah, tutorial untuk kalian yang baru-baru itu biar ngerti bahwa kripto itu nggak asal masuk gitu, biar nggak banyak makan korban. Itu tujuan awalnya seperti itu ya. Jelas, saya rasa gamblang banget, yang cocok ditonton, yang nggak apa-apa ini kan nemani malam saja biar tahu kehidupan saya bedah di sini semuanya apa. Dan itu yang terjadi itu. Jadi yang pertama udah nggak mau kembali, sayang banget sebetulnya itu sama saya juga sayang sama dia, tapi akan tetapi dia nggak mau karena saya udah kesentuh orang lain. Mau gimana saya yang kemarin dikejar yang daerah Jogja itu, orang yang nggak tahu modelnya kayak apa, tahu-tahu membatalkan juga. Ya kesalahan saya juga, sama-sama kesalahan dia, karena waktu awal datang mau jemput ke sana pun dia udah di jalan, udah WA kalau kesini mau jemput saya mendingan nggak usah gitu. Saya maksudnya apa saya juga nggak ngerti. Setelah sampai di sana saya menyampaikan ke keluarganya, surat-surat udah lengkap di KUA, tinggal nanti pada datang seminggu setelah Lebaran. Dia jawabnya apa, ketus banget, nggak jadi nikah juga nggak apa-apa begitu. Ya saya tersentak dong. Kita pulang nggak mau ngomong. Pulang aja saya malam-malam tidur di pom bensin, bawa mobil, ngantuk banget di pom bensin, nggak kuat saya tidur mbak. Sudah semalam mbak tidur, habis itu di jalan udah di WA bubar katanya. Itu yang terjadi, real, tidak tipu-tipu. Maaf mantan ini nggak tipu-tipu. Oke, selamat malam semua, sampai nunggu PP, mudah-mudahan menjadi besar, jadi RP1 menurut ini juga koin yang terseleksi alam. Saya membahas PP 3 tahun lebih juga bukan ngasal, ada yang nuntun alam untuk membahas PP, yang sabar-sabar, yang terseleksi, penerima manfaat dari PP juga holder-holder yang terseleksi juga, karena hubungannya rezeki mati takdir ilahi. Oke, salam dari Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP just